Vena Melinda mengungkapkan kondisinya usai menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ferry Irawan. Tak hanya fisik, Vena mengaku bahwa mentalnya pun terkena imbas dari tindakan kasar sang suami. Saat ditemui di kediamannya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Vena tampak pucat dan tatapan mata kosong kala menceritakan kondisinya. Menyoal kelanjutan kasus KDRT dan gugatan cerai ke Ferry Irawan, Vena menunggu Hotman Paris sang kuasa hukum. Saat ini, Vena Melinda mengungkapkan baru mengalami syok usai kejadian KDRT. Ia sering mengigau sembari menangis. Namun Vena Melinda baru-baru ini mengalami kejadian pahit dalam rumah tangganya bersama Ferry Irawan. Pasalnya, ia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang suami saat berada di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Menyusul dugaan tindak KDRT tersebut, Vena Melinda dikabarkan akan menggugat cerai Ferry Irawan. Gugatan cerai tersebut dilayangkan oleh Vena Melinda setelah mereka menikah pada Maret 2022 lalu. Vena Melinda kini dijaga ketat oleh kedua putranya, yakni Verrell Bramasta dan Atala Naufal, yang setia mendampingi dirinya. Keduanya pun tidak ingin sang ibunda mengalami kejadian serupa untuk kedua kalinya, sehingga mereka tidak menyetujui apabila pasangan itu rujuk lagi. Ketika menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier, Verrell dan Atala menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak Vena Melinda rujuk dengan Ferry Irawan. Bahkan Atala mengatakan bahwa ia rela keluar dari kartu keluarga dan meninggalkan sang ibunda apabila kembali rujuk dengan Ferry Irawan usai kejadian KDRT itu. Atala Naufal diketahui selalu setia mendampingi Vena Melinda mengurus segala laporan kasus dugaan KDRT ke pihak yang berwajib. Ia merasa lelah harus bolak-balik ke kantor polisi dan mendengar berita macam-macam soal keluarganya. Sementara Atala menolak secara keras Vena Melinda rujuk dengan Ferry Irawan. Verrell Bramasta justru menyerahkan segala keputusan kepada sang ibunda. Verrell dengan lapang dada berusaha ikhlas apabila Vena menginginkan kembali dengan Ferry. Kemudian, Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Vena Melinda menyinggung Sunan Kalijaga yang mengaku telah berkonsultasi dengan Ferry Irawan. Hotman Paris menyebut Sunan Kalijaga hanya memanfaatkan kasus dugaan KDRT yang menimpa Vena Melinda. Hotman Paris juga menyinggung jika Sunan Kalijaga sebenarnya tidak mengetahui soal kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan. Pengacara kondang itu juga menyebut Sunan Kalijaga seharusnya merasa malu atas apa yang telah disampaikan kepada awak media. Laporan Vena Melinda pun telah dilimpahkan ke Polda Jawa Timur untuk ditindaklanjuti. Ferry Irawan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan KDRT sejak 12 Januari 2023. Selain itu, mendengar hal tersebut, Ferry Irawan bantah lakukan KDRT ke Vena Melinda. Ferry Irawan suartis Vena Melinda memastikan menghadiri panggilan penyidik Polda Jatim terkait dengan kasus KDRT. Kuasa hukum Ferry, Jeffrey Simatupang, mengatakan kliennya saat ini sedang menuju Polda Jatim untuk memenuhi panggilan penyidik. Ia pun menjanjikan akan membuka semua cerita yang diyakinya tidak benar. Dia menambahkan dalam perkara ini kliennya mengatakan siap untuk menghadapi proses hukum yang berlaku. Namun demikian, Jeffrey akan meluruskan cerita yang selama ini dianggap tidak benar. Jeffrey membantah jika Ferry melakukan pemukulan ataupun penganiayaan yang menunjukkan seakan-akan kliennya itu terlihat beringas dalam menghadapi sang istri. Diketahui kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh artis Vena Melinda diduga berawal dari cekcok mulut
dengan suaminya Ferry Irawan di sebuah hotel di Kediri Kota. Akibatnya, hidung Melinda disebut mengalami pendarahan usai ditekan dengan kepala Ferry. Laporan terhadap Ferry ini sebenarnya telah dilakukan oleh Vena Melinda di Polres Kediri Kota. Namun oleh Polres Kediri Kota, kasus tersebut akhirnya dilimpahkan ke Polda Jatim.